Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Semoga kalian sehat walafiat ya. Untuk kelas 9, pada materi kali ini yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa sih dari ikhtiar itu? Apa sih dari optimis itu? Dan apa sih yang dari tawakal itu? Oke, kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang perilaku terpuji. Masih bersama Ibu Zakia, Siti Saada, Nurul Khairiyah, SPD. Oke, apa sih optimis itu? Nah, optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi, seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, kebalikan dari optimis apa? Yaitu kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Jadi dalam hidupnya itu dia tidak ada mengalami kemajuan karena dia tidak khawatir karena akan memperoleh kegagalan, kekalahan sehingga dia tidak mampu atau dia tidak mau berjuang lagi. Oke, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah berkata, "Aku sesuai prasangka hamba-hambaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku." Jadi, kalau misalnya pribadi kita selalu berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah selalu bersama kita ya. Kemudian, apapun yang akan terjadi pada diri kita, apapun kondisi pada saat ini, contohnya pada COVID ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada optimis dan ada pesimisnya, versusnya ya. Oke, satu kita lihat perbedaannya. Orang optimis itu kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Beda dengan orang pesimis. Kalau orang pesimis adalah kegagalan itu adalah satu bukti bahwa kalau itulah identitas pada dirinya. Kemudian yang kedua, kalau orang optimis itulah suka keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan pada dirinya sendiri. Kalau misalnya orang yang pesimis, yaitu adalah zonanya tidak nyaman, ya. Jadi zonanya tuh ya udah cukup aja segitu gitu. Tantangan yang hanya pada dirinya adalah orang-orang yang berpikirannya tidak selalu panjang, selalu pendek aja pemikirannya gitu. Oke, kalau orang optimis, orang yang menginspirasi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, kalau orang yang pesimis apa? Orang yang hanya bisa iri dengan pencapaian atau orang lain gitu. Orang punya handphone ya, saya nggak belum punya handphone, oh saya harus punya handphone gitu. Atau misalnya ya udahlah gitu, udahlah terima apa adanya aja lah gitu. Atau misalnya yang keempat adalah orang yang optimis. Nah, menerima kritik yang dikatakan oleh orang lain. Kalau orang yang pesimis, dia tidak menerima pandangan orang lain sedikit pun tentang dirinya. Jadi dia nggak mau mendengar orang mengkritik dirinya sendiri, pusing gitu, nggak mau nerima kritikan dari orang lain, apapun itu, mau itu apa kritik baik atau buruk dia nggak mau dengar. Itu namanya orang yang pesimis. Oke, orang yang pesimis dia akan percaya akan sebuah perubahan, tapi kalau orang yang pesimis konstan atau instan, dia pasti akan satu-satunya cara adalah agar dunia tetap bergulir sebagai manusia. Jadi kayak air yang mengalir aja gitu, gak ada usaha gitu ya. Kayak lanjut, orang yang optimis berani bermimpi dengan perencanaan untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi kalau orang yang pesimis jangan mimpi, jalannya aja, real dan kenyataannya hari ini. Orang yang optimis masih banyak hal yang sudah untuk dipelajari. Kalau orang yang pesimis ya sudah, hanya belajar hal-hal yang mendukung usaha dengan konstan. Kayak orang yang optimis itu dia bisa berpikiran positif, tapi kalau orang yang pesimis dia suka berpikiran negatif. Jadi orang yang optimis itu bisa melihat hal baik dalam kejadian paling buruk sekalipun. Kalau orang yang pesimis, sudahlah, hal-hal buruk yang akan selamanya buruk, tidak ada aspek lain. Oke. Kalau orang yang selalu pesimis itu dia selalu pusing, stres, kerjaan numpuk, terus PJJ-nya banyak, nggak diselesaikan atu-atu, pusing kan, gimana nanti aja deh belakangan. Tapi nanti di akhir hasil belajar kalian pasti kenapa nggak dari kemarin ya saya ngerjain PJJ atau gimana. Jadi kalau orang yang pesimis tuh berpikir tuh negatif dan itu selalu mentok, udah aja deh selesai gitu. Kemudian
Kalau misalnya orang optimis diringankan beban hidupnya, kemudian can it impossible success thing never happen, terus dia selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Optimiskah kamu pada hal ini? Nah, ujian nasional nih nanti. Kemudian ujian akhir sekolah. Next, ada film tentang optimis. Silakan ditonton. Nah, kalian sudah menonton ya. Lanjut, ikhtiar yaitu dari kata ikhtiar atau yakhtar, ikhtiaron yang artinya adalah memilih gitu. Menurut istilahnya itu adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Perilaku untuk berikhtiar yaitu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, jadi di mana kalian itu lebih baik memberi daripada meminta, ya, dari hadis riwayat ini. Kemudian next, dampak positifnya apa sih? Kepuasan batin, terhormat, terus berlaku hemat. Gimana sih cara membiasakan diri berikhtiar? Itu satu, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha, tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya,
tidak mudah putus asa, apalagi yang tadi ya, tidak mudah putus asa, apalagi dalam menghadapi kesulitan. Kemudian memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta. Nah, yang tadi Bu Zaki ngomongin ya, menunggu belas kasihan dari orang lain itu jangan sampai ya. Oke. Tawakal. Tawakal itu dari kata bahasa Arab yaitu tawakkala, tawakkalu, tawakkulan. Yang artinya apa sih Bu? Berserah diri atau mewakilkan, atau secara istilahnya adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan segala urusannya kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Oke, perintah bertawakal. Apa sih perintah bertawakal itu? Nah, dalam Quran surah Al-Imran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran surah Al-Imran ayat 159. Bentuk dan contoh tawakal adalah, contohnya nih ya, ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh dan cerdas. Sebagai muslimin dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, buat kalian yang misalnya orang tuanya hanya sebagai pedagang kecil atau tukang ojek atau begitu, tapi seorang anak harus bisa, atau misalnya seorang keluarga harus tetap bertawakal kepada Allah ya. Jangan menyerah. Allah yang akan merubah nasib kita, bukan orang lain. Oke, dampak positifnya apa sih Bu Zakia? Dampak tawakalnya, 1, memperoleh ketenangan jiwa, memperoleh kepuasan batin, memperoleh keteguhan hati, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap kalian harus bersifat optimis, ikhtiar, dan tawakal jika kalian ingin sukses di kemudian hari ya. Tugasnya dari Bu Zakia hanya mencatat hal-hal penting yang sudah Bu Zakia terangkan dari awal tadi ya anak-anak ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu di minggu depan. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.